Anggota DPR RI Komisi 2, Dedi Yefri Sitorus menyemprot Menteri ATR BPN Nusron Wahid perihal hukuman terhadap oknum PNS yang bermain dalam hak guna bangunan atau HGB di dekat pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Dedi Sitorus heran dengan sanksi yang rendah terhadap para pegawai ATR BPN yang bermain dalam menerbitkan HGB di sekitar pagar laut Tangerang. Pasalnya para pegawai ATR BPN tersebut hanya diberikan sanksi dan tidak dibawa ke ranah pidana. Hal itu diungkapkan Dedi Sitorus terhadap Nusron Wahid saat Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian ATR BPN pada Kamis 30 Januari. Dedi Sitorus menyebut bahwa pihak yang menyuburkan mafia tanah adalah oknum ATR BPN yang bermain dalam penerbitan HGB atau hak milik. Hal itu, kata Dedi Sitorus, sudah terbukti dalam penerbitan HGB di sekitar pagar laut Tangerang. Namun, kata Dedi Sitorus, dari kasus ini nyatanya Kementerian ATR BPN terkesan takut membawanya ke ranah pidana dan hanya memilih menjatuhkan sanksi. Menurutnya, apabila tidak ada sanksi pidana terhadap oknum pejabat ATR BPN, maka hal ini akan terus berulang, di mana hal ini bisa menjadi ladang para oknum lain untuk bermain dengan mafia tanah. Lantaran mereka menganggap hukuman yang diterima juga tidak seberapa dengan keuntungan yang diterima apabila bermain dengan mafia tanah. Oleh karena itu, Dedi Sitorus meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar membawa para oknum ATR BPN tersebut ke pihak berwajib. Ini kan itu terbukti, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya. Jangan lupa subscribe ya.